Pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan atau menggabungkan atau menjodohkan. Menurut syariat Islam, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Tujuan pernikahan, menikah dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapat pahala, dan lain-lain. Tujuan lainnya pernikahan yaitu 1. Memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. 2. Untuk mendapatkan ketenangan hidup. 3. Untuk membentengi akhlak. 4. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, mendapatkan keturunan yang soleh. Keenam, menegakkan rumah tangga yang islami. Hukum pernikahan masing-masing mukallaf berbeda dan disesuaikan dengan kondisi kesiapan ekonomi, fisik, mental, dan akhlak. Ada beberapa hukum dalam pernikahan yaitu 1. Wajib bagi orang yang mampu secara fisik, mental, ekonomi, dan akhlak. Jika tidak menikah, dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat atau zina, maka dianjurkan menikah baginya. 2. Sunnah, yaitu untuk orang-orang yang mempunyai keinginan untuk menikah tetapi tidak dikhawatirkan akan berbuat maksiat jika tidak menikah. 3. Mubah, yaitu bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkan atau tidak memiliki syahwat sama sekali. 4. Haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. 5. Makruh, bagi orang yang mampu menikah tapi khawatir akan menyakiti atau menzalimi istri dan buruknya perbuatan yang ia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Syarat dan rukun nikah. Untuk calon suami memiliki syarat bukan mahram si wanita. 2. Orang yang dikehendaki yakni ada keridhaan dari masing-masing pihak. 3. Mu'ayyun atau identitasnya jelas. Calon istrinya syaratnya itu bukan mahram si laki-laki, terbebas dari halangan nikah. Mahram, dilihat dari kondisinya, mahram terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mahram mu'abbad. Wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, yaitu keturunan, satu sesusuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Kedua ada mahram ghair mu'abbad, adalah mahram sebab menghimpun 2 perempuan yang saja bersaudara, misalnya saudara persusuan, kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu-satunya sudah bercerai atau meninggal, yang lain dengan sebab istri orang dan sebab iddah. Jenis-jenis pernikahan yang diharamkan. 1. Pernikahan badal atau tukar-menukar istri, di mana pihak istri tidak diberi hak untuk berpendapat atau mengambil keputusan, sehingga keputusan hanya ditentukan oleh suami, serta ada 2 suami yang melakukan kesepakatan untuk bertukar istri tanpa perlu membayar mahar, maka termasuk nikah badal. 2. Zawaj al-istibda, yakni suami diperbolehkan memaksa istrinya untuk tidur dengan pria lain sampai mengandung dan setelah hamil pihak istri dipaksa untuk kembali kepada suami semulanya. Pernikahan jenis ini ada pada zaman jahiliyah. 3. Nikah mut'ah merupakan pernikahan yang bertujuan untuk kenikmatan dan kesenangan semata. Perkawinan satu ini dengan menetapkan batas waktu tertentu, misal seminggu atau beberapa hari, sehingga bila masa waktu telah habis mereka bercerai atau bukan lagi pasangan suami istri. Rasulullah banyak menganjurkan pada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat. Seperti dalam hadis berikut, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah. Karena pernikahan itu lebih menundukkan kepandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu, maka berpuasalah. Karena berpuasa dapat menjadi benteng atau dari gejolak nafsu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Kewajiban timbal balik antara suami istri. 1. Saling menikmati hubungan fisik antara suami istri. 2. Timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua sehingga istri diharapkan menikah dengan ayah suami dan seterusnya hingga garis ke atas juga dengan anak dari suami dan seterusnya hingga garis ke bawah walaupun setelah mereka bercerai. Ketiga, berlakunya hubungan pewarisan antara keduanya. 4. Dihubungkannya nasab anak mereka dengan suami dengan syarat kelahiran paling sedikit 6 bulan sejak berlangsungnya akad nikah dan duhul atau berhubungan suami istri. Kelima, berlangsungnya hubungan baik antara keduanya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Keenam, menjaga penampilan lahirnya dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Kewajiban suami terhadap istri. 1. Mahar. Memberikan mahar adalah wajib hukumnya. 2. Nafkah, yaitu pemberian nafkah untuk istri demi memenuhi keperluan berupa makanan, pakaian, perumahan, termasuk perabotannya, pembantu rumah tangga, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sekitar pada umumnya. Ketiga, memimpin rumah tangga. Keempat, membimbing dan mendidik. Kewajiban istri terhadap suami. 1. Taat kepada suami, yaitu istri yang setia kepada suaminya berarti telah mengimbangi kewajiban suaminya kepadanya. Jika suami meminta istri untuk melakukan hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka istri harus menolaknya. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjaga diri dan kehormatan keluarga, yaitu mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan suami dan memelihara kehormatan diri mereka bila mana suami tidak ada di rumah. Ketiga, merawat dan mendidik anak walaupun hak dan kewajiban merawat dan mendidik anak merupakan hak dan kewajiban suami. Tetapi istri pun mempunyai hak dan kewajiban merawat dan mendidik anak secara bersamaan. Hikmah pernikahan. 1. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Keempat, terjadinya kerjasama antar suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Kelima, terjadinya silaturahmi antar keluarga besar, pihak suami dan pihak istri.